Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas soal mekanika struktur dengan topik yaitu atau pembahasan yang terkait dengan keseimbangan gaya. Oke, untuk soalnya seperti sudah terlihat di layarnya ya. Jadi ada sebuah bagat beton ya memiliki berat 800 kg. Kemudian pertanyaannya adalah yang A, buat diagram gaya bebas tali kabel pada ring A. Kemudian yang B adalah apabila ring A dianggap sebagai partikel, hitung tegangan tali kabel AB dan AC. Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini memang mau nggak mau kita harus membuat diagram gaya bebasnya dulu karena itu adalah kunci untuk bisa menyelesaikan persoalan keseimbangan, baik itu nanti adalah keseimbangan gaya ataupun keseimbangan momen. Oke, kita coba jawab ya. Yang pertama dulu adalah yang terkait dengan diagram gaya bebas atau nanti nama lainnya adalah free body diagram ya, disingkat FBD ya. Oke. Nah, jadi di sini seperti kita lihat ya di layar. Jadi ini paket ini memiliki berat 800 kg. Jadi ini arahnya adalah ke bawah 800 kg ya. Nah, beban 800 kg ini maka akan ditahan oleh tali AB dan AC. Kemudian yang ke atas ini juga ada yang menahan sehingga nanti otomatis dia akan menarik ke atas gitu ya. Nah, dalam keseimbangan nanti jumlah gaya itu baik secara horizontal ataupun vertikal harus sama dengan 0. Maka nanti tali ini otomatis yang tali ke atas ini pasti menahan gaya bebannya atau beratnya adalah 800 kilo gitu ya. Oke. Nah, di sini ya ring A ini kita anggap sebagai partikel, sebagai pusat nanti atau dalam acuan dalam perhitungan, maka kita membuat free body diagramnya atau diagram gaya bebasnya berpusat dari titik A dulu ya. Nah, ini adalah partikel ya. Gaya tarik ke atasnya karena dia harus seimbang menahan beban, maka dia besarnya adalah 800 kilo. Kemudian tali AB ya, ini adalah titik A. Kemudian tali AB arahnya adalah ke sana. Kemudian tali BC atau tali AC adalah ke kanan gitu ya. Ini adalah titik B, ini titik C gitu ya. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan. Nah, itu. Oke. Ini untuk penyederhanaan gaya-gaya yang bekerja pada tali atau ada kabel gitu ya. Nah, karena tali AB dan tali AC ini miring, maka tentu nanti bisa kita uraikan untuk menyederhanakan penyelesaian soal, maka ini harus kita uraikan menjadi komponen gaya dalam arah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, ini adalah penyederhanaan soalnya ya seperti ini. Nah, oke. Kemudian saya kira ini sudah cukup ya untuk diagram gaya bebasnya seperti ini. Tinggal nanti berapakah tegangan tali AB, ya, ini T1 dan ini adalah T2 gitu ya. Ini adalah free body diagramnya. Oke. Kemudian kita lanjut ya untuk pertanyaan B. Nah, berapakah tegangan tali AB dan AC gitu ya. Oke, langsung kita jawab saja di sini ya. Oke, untuk menyelesaikan tegangan menghitung atau tegangan tali baik AB atau AC, maka nanti kita harus menggunakan syarat keseimbangan gaya gitu ya, syarat keseimbangan gaya. Oke,
Nah, syarat keseimbangan gaya itu ada dua, ya, yaitu adalah jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X itu harus 0, ya. Jadi syarat keseimbangan, ya, syarat keseimbangan gaya, ya, bahwa yang pertama adalah jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X itu harus sama dengan 0. Oke, di sini Anda lihat ya, gayanya yang untuk tegangan tali AB dan AC itu mirip, maka kita harus menguraikan dulu menjadi komponen gaya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita coba dulu. Misalkan ya, untuk tali AB atau T1, maka karena ini adalah miring, maka bisa kita uraikan menjadi komponen gaya dalam arah sumbu X, ya. Nah, sumbu X ini adalah T1X. Kemudian yang arah sumbu Y ini adalah ini. Nah, nanti seperti ini adalah T1Y. Kemudian yang arah yang tali AC atau T2, maka juga sama, kita uraikan menjadi komponen dalam arah sumbu X, yaitu T2X dan T2Y. Oke, dari sini maka kita bisa menghitung jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Ya, oke. Berikutnya, jadi jumlah gaya dalam arah sumbu X nanti ya harus sama dengan 0 adalah syarat keseimbangan. Maka kita cari ya di diagram gaya bebasnya adalah gaya dalam arah sumbu X adalah T1X ke kiri dan T2X ke kanan. Ini kalau dijumlah harus sama dengan 0. Maka kalau gaya ke kiri kita anggap negatif, ke kanan positif, maka menjadi minus T1X plus T2X sama dengan 0. Itu ya. Oke. Berapakah T1X itu ya? Nah, di sini sudutnya adalah 30 derajat ya, ini juga sama, yang T2 juga sama ya, 30 derajat. Oke, kita gunakan, ini adalah prinsip segitiga gitu ya. Nah, konsep segitiganya misalkan ini ya. Nah, di sini berapakah T1X kalau kita tulis dalam hubungannya dengan T1 gitu ya. Nah, karena T1X ini berada di samping sudut 30 derajat, maka bisa kita tulis bahwa T1X adalah T1 dikalikan cos 30 gitu ya. Karena T1X itu berada di samping sudut 30 derajat. Sehingga nanti menjadi ya, T1 kalikan cos 30 derajat ya. Kemudian dengan cara yang sama T2 adalah T2 kalikan cos 30 derajat gitu ya. Nah, ini kalau dijumlah harus sama dengan 0. Ya. Oke. Kemudian untuk T2, nah, untuk T2-nya, oke, jadi ini kita lanjutkan dulu ya untuk baris terakhir ini ya. Jadi min T1 cos 30 adalah 0,87 ya. Jadi ini kalikan 0,87 plus T2 cos 30 juga sama ya, 0,87 sama dengan 0. Oke, nah di sini angkanya, sorry, ini salah ya, bentar. Ya, oke. Baik, nah ini ya, jadi ya, ini sama-sama cos 30, ini juga cos 30. Kemudian ini juga sama ya, 0,87 dan 0,87, maka ini bisa kita coret seperti ini, sehingga min T1 plus T2 sama dengan 0. Nah, dengan metode ini maka kita belum bisa menghitung secara langsung berapakah besarnya T1 dan T2, maka ini kita
jadikan sebuah persamaan yang pertama. Nah, berikutnya, syarat keseimbangan yang kedua adalah jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu Y itu sama dengan 0. Oke, kita lihat dari free body diagramnya. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu Y itu meliputi ya, yang ke atas ini adalah 800 ya. Nah, kemudian yang ke bawah adalah T1Y dan T2Y. Kalau kita tulis di sini adalah ya, yang ke bawah dulu misalkan ya, min T1Y min T2Y sama dengan, atau kita tulis ini dulu ya. Ya. Ya, kita tulis bentar ya. Nah, ini adalah min 800, sorry plus ya, plus 800 sama dengan 0 itu ya. Nah, oke, kemudian ini nanti bisa kita geser ya, yang 800 ini ke kanan sama dengan, dia menjadi minus 800, jadi semuanya jadi minus, sehingga kalau saya sederhanakan nanti menjadi gini, T1Y plus T2Y sama dengan 800, itu ya. T1Y adalah T1 kalikan sin 30. Kenapa? T1Y adalah T1 sin 30 karena T1Y, nah, T1Y kan di sini. Nah, ini sama dengan yang sisi yang tegak ini gitu ya, di sini. Nah, jadi ini sama, ini T1Y juga. Nah, T1Y ini dia berhadapan dengan sudut 30, sehingga nanti dengan menggunakan prinsip segitiga ya, bahwa nanti T1Y itu adalah T1 kalikan sin 30 gitu ya. Kemudian yang T2Y ini juga sama ya, T2 kalikan sin 30. Nah, ini menjadi sama dengan 0. Oke. Nah, berikutnya di sini ya, juga sama dengan yang pertama tadi ya, bahwa ini adalah sin 30, sorry, ini 800 ya. Nah, oke, ini sin 30 adalah setengah ya, berarti ini adalah 0,5 T1 plus 0,5 T2, ketemunya adalah 800. Oke, dibagi setengah semua jadi menjadi T1 plus T2 sama dengan 1600 ya. Oke, ini ya, ini menjadi persamaan 2. Nah, dari dua persamaan ini maka kita nanti bisa menghitung ya, berapakah masing-masing besarnya T1 dan T2 ya. Nah, dari persamaan A dan B. Sorry, ini tadi harusnya B ya. Ini adalah persamaan B gitu ya. Nah, persamaan A-nya adalah min T1 plus T2 adalah 0, persamaan A. Ya. Kemudian persamaan B-nya adalah T1 plus T2 sama dengan 1600. Kalau ini kita jumlahkan, nah, ya, maka ini min T1 plus T1 adalah 0. Kemudian ini adalah 2T2 sama dengan 1600. Sehingga T2 adalah 1600 dibagi 2. Ketemunya T2-nya adalah 800. Oke. Oke, gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung T1 maka kita bisa menggunakan persamaan A atau persamaan B gitu ya. Nah, jadi misalkan kita ambil dari persamaan B, bahwa T1 plus T2 sama dengan 1600. T2-nya sudah tahu 800, sehingga nanti kita masukkan T1 plus 800
sama dengan 1600. Sehingga T1 ketemunya adalah 800 gitu ya, pon. Jadi ini satuannya adalah pon gitu ya. Baik, oke, itu kira-kira adalah sorry tadi kilogram ya harusnya ya, satuannya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ya. Ya, jadi satuannya nanti adalah kilogram ya. Nah, seperti ini. Oke, baik, itu hasil dari perhitungan untuk menghitung tegangan tali atau kabel pada sebuah paket beton. Oke, terima kasih.